Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah mushola Baitur Ar-Rahim ya Pak. Kira Baitur Rahim mushola Ar-Rahim yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat berupa kesehatan, berupa iman, berupa Islam. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau, yakni syafaatul ummah. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan murojaah, belajar bersama tentang mutiara-mutiara hikmah atau yang ada di surah Yasin ayat 1 sampai 4. Yasin merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Qalbul Qur'an. Napa? Qalbul Qur'an atau jantungnya Al-Qur'an. Yasin sendiri populer di kalangan umat Islam, apalagi di umat Islam di Indonesia. Mungkin Yasin menjadi satu-satunya surah terpanjang yang dihafal hampir seluruh umat Islam. Nek hafidhah kan benten memang hafal semua, tapi nek Yasin mungkin jadi satu-satunya surah terpanjang yang dihafal oleh umat Muslim pada umumnya gitu. Nah, oleh karena itu marilah kita untuk mengkaji bersama di ayat 1 sampai ayat 4. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Yasin. Yasin ini berupa huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu kados alif lam mim kaf ha ya ain shad qaf napa malih ta sin mim napa malih nun. Itu namanya muqatta'ah. Nah, dalam Al-Qur'an ayat itu dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan kejelasan maknanya. Yang pertama yaitu ayat-ayat muhkamat. Apa? Ayat-ayat muhkamat. Yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Ayat apa? Mutasyabihat. Muhkamat itu ayat yang clear, tidak perlu pemaknaan lebih dalam. Maksudnya begini. Contoh Qul huwallahu ahad. Hai Muhammad, katakanlah Allah itu satu. Niku clear bisa dipahami clear bahwa Allah itu esa. Tapi kalau kados Yasin, alif lam mim itu tidak clear. Maknanya napa niku? Itu kan cuma huruf yang digabung-gabungkan. Contoh kalau di bahasa Indonesia itu gini. Misalnya saya membuat kata dari huruf I, B, U. Jadinya ada maknanya boten? Ada seorang ibu. Terus membuat kalimat A, B, I. Ada maknanya? Abi. Abi ini apa? Bapak. Terus nek I, B, A. Iba masih ada maknanya enggak? Masih Iba ini apa? Kasihan Tapi kalau misalnya B, I, A. Biar. Nah niku maknanya maksudnya jadi itu cuma gabungan dari huruf-huruf saja. Nah, di Al-Qur'an itu banyak beberapa surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini yang tidak seolah-olah tidak ada maknanya. Nah, jadi untuk memaknanya bagaimana? Yang pertama tadi bahwa yaitu cuma huruf-huruf yang digabungkan saja, tidak ada maknanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang memaknai bahwa Yasin itu berasal dari bahasa Ethiopia, Habasyah, yang artinya niku hai. Napa? Hai. Hai men, hai guys, nek bahasa saat ini kan hai. Hai.
Nah, kemudian yang ketiga, Yasin itu dimaknai sebagai ya insan atau hai manusia, nggih. Kemudian makna yang keempat, niki yang saya cantumkan di situ nggih, karena yang termasuk yang populer, bahwa Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad, nggih. Salah satunya sholawat yang terkenal di Indonesia di kalangan umat muslim apa? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Terus sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sehingga Yasin di situ dimaknai sebagai nama lain dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dibuat syair ya, seperti Toha. Surat Toha kan ada ya, Toha ma'anzala alaikal Qur'an tanzila, itu juga dimaknai sebagai nama lain dari Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu penafsiran makna Yasin. Kemudian makna yang kelima ini termasuk makna yang paling akurat lah, bisa dibilang paling nopo nggih, paling bisa digunakan, yaitu nopo? Wallahu a'lam bimuradi. Kalau kita lihat di tafsir-tafsir niku para mufassir, para ulama niku ketika Yasin atau alif lam mim atau Thasin itu biasanya tafsirnya itu wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu sebenar-benarnya maknanya, nggih. Oleh karena itu ini kita termasuk yang paling kuat ya, pendapat yang paling kuat, karena memang susah untuk dimaknai, karena itu cuma gabungan dari huruf-huruf saja. Nah, kemudian kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih kok kalau nggak ada maknanya itu diajarkan kepada kita? Maksudnya kenapa sih kok ada ayat-ayat yang maknanya itu hanya dimengerti oleh Allah, makna yang sesungguhnya hanya dimengerti oleh Allah? Kenapa kira-kira? Hikmahnya nopo? Yang pertama ini membuat supaya manusia itu tawadu di hadapan Allah, bahwa manusia itu ilmunya sangat terbatas, karena kita itu makhluk. Kita tidak bisa memahami betul-betul ilmu Allah secara sempurna, karena kita ini makhluk. Sehingga banyak ayat-ayat seperti ini ditaruh di awal surah ya, sehingga para mufassir mengambil pendapat yang paling kuat ini, yaitu wallahu a'lam bimuradi. Dan itu paling aman, paling sahih. Tapi seumpama gimana yang lain-lain betul napa-napa nggih, misalnya mau saya Yasin itu nama lain Nabi Muhammad, Toha juga nama Nabi Muhammad, betul napa-napa nggih. Kayak alif lam mim juga ada yang maknai alifnya itu Allah, lamnya itu malaikat, dan mimnya itu Muhammad, juga ada yang maknai seperti itu. Betul napa-napa nggih. Tapi yang paling asah niku memang wallahu a'lam bimuradi. Sehingga kalau Bapak Ibu buka kitab-kitab tafsir niku rata-rata pasti akan menuliskan wallahu a'lam bimuradi atau wallahu a'lam bishawab gitu. Kemudian yang kedua, fungsinya apa? Fungsinya kok Yasin terus dan ayat-ayat sejenisnya itu melemahkan orang kafir Quraisy, gitu. Karena begini, orang kafir Quraisy itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, tapi juga tidak percaya kalau itu Nabi yang ngarang. Kenapa? Karena gini, orang kafir Quraisy itu hidup bersama Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu berapa tahun? 40 tahun. Mereka kenal betul Nabi itu seperti apa bahasanya, sehari-harinya tuh kalau ngendikan gimana. Kayak kita lagi Bapak Ibu, misalnya walaupun saya belum kenal sama Bapak ini misalnya, tapi saya lihat Bapak ini kalau ngomong tuh iya rek, kira-kira saya bisa menebak bapaknya orang mana? Surabaya, nggih. Terus nek misalnya nyong gitu, ngapak. Yo kira-kira orang mana? Ya antara Tegal, antara Banyumas, Purwokerto nggih. Nah itu kan, gini ku wonten sinten niku Pak. Nggih. Nah misalnya ya apa Cak niku pundi? Madura nggih. Nah itu kan kenal sehari-hari, saya bertetangga dengan Bapak ini, saya melihat sehari-hari itu ya bahasanya seperti itu aja. Kok tiba-tiba setelah 40 tahun ada Nabi menyampaikan ayat
mendebarkan gitu. Maksudnya ayat yang luar biasa, sastranya tinggi. Makanya Nabi Muhammad disebutnya itu apa? Ini tuh apa? Sihir atau syair itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak percaya atau menuduh bahwa Al-Quran itu adalah syair. Nah, salah satu kehebatan Al-Quran juga ketika kita menelisik atau melihat kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku sebelum masuk Islam kan beliau itu salah satu penggede nih, apa nggih? Pentolane orang kafir Quraisy yang terkenal apa? Gagah, sidik-sidik sereng, sidik-sidik pedangnya mati. Tuh, nggih. Dia salah satu orang yang sangat marah dengan adanya Nabi Muhammad ya, karena dianggap mengacau balaukan Mekah gitu, mengacau balaukan masyarakat. Sehingga beliau itu ingin sekali membunuh Nabi. Suatu ketika beliau akan membunuh Nabi, ada seorang yang bilang, "Hei Umar, kamu mau kemana? Saya akan membunuh Muhammad." Lah emang kamu nggak tahu nih adikmu itu sudah Islam? Kira-kira seperti itu. Umar tambah nopo? Tambah kemeropok, tambah panas. Langsung datang ke rumahnya, duduk. Ya Fatimah, adiknya kan namanya Fatimah gitu. Fatimah duduk. Saat itu Fatimah lagi ngaji sama suaminya yang dibaca surat Toha. Langsung Umar tambah marah. Begitu Umar masuk kan kaget semua yang di dalam guru ngajinya langsung ngumpet ke belakang. Terus mushaf yang sedang dibaca itu tadi langsung diumpetin di bawah bantal. Kaget nih Fatimah sama suaminya, kok tiba-tiba Umar datang. Akhirnya Umar, apa yang kamu baca barusan? Enggak, itu bukan apa-apa. Apa yang kamu baca? Ditampar adiknya ditampar, suaminya juga ditampar. Katanya kamu sudah masuk Islam, kurang lebih seperti itu lagi dialognya. Ayo apa? Coba tunjukkan yang barusan kamu baca itu apa, kata Umar. Tapi si Fatimah tidak mau. Enggak, itu bukan apa-apa. Ayo mana dipaksa? Akhirnya si Fatimah bilang, enggak, engkau terlalu najis untuk pegang ini. Terus akhirnya kan Umar melihat adiknya itu kan ditampar sampai sedikit luka lah di umpan. Terus ngomong halus, udah tuh coba lihat sini. Maksudnya itu kan itu adiknya kasihan. Coba lo lihat sini, diambil paksa mushafnya. Dulu kan Al-Quran kan masih berbentuk lembaran-lembaran ya Bapak Ibu. Terus mushaf itu dibaca. Yang dibaca itu surat Toha. Toha ma'anzala alaikal Qur'ana litashqa. Ini Umar baca surat Toha itu tiba-tiba itu meneteskan air mata, merinding sendiri. Kemudian dia nanya ke adiknya itu, apakah ini kalam Tuhan yang kau sembah? Langsung adiknya kan ikutan nopo nggih, berabak milih ngoten lho nggih, terharu ngoten. Iya wahai Umar. Terus Umar niku kan salah satu nopo kafir Quraisy yang ahli sastra nggih. Dia bilang keindahan kalimat-kalimat ini tuh jelas bukan bikinan manusia. Jelas bukan bikinan manusia karena dia kan ahli sastra, ngerti ini tuh kalimatnya indah banget, luar biasa, ini bukan bikinan manusia. Oleh karena itu Umar kemudian pengen mlebu Islam. Adiknya nangis, ustadznya yang tadi ngumpet di belakang langsung keluar, langsung bilang wahai Umar, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Umar bin Khattab atau Umar bin siapa itu? Yang nama lainnya Abu Jahal pokoknya. Umar Siddiq. Ya pokoknya kalau nggak Abu Jahal ya Umar, karena dua orang itu tuh pentolannya umat Islam. Nah ternyata kau wahai Umar. Ya Umar nanya ke ustadznya tadi, di mana? Rasulullah di mana? Di rumahnya Arqam. Langsung sahabat si Umar tadi, Umar bin Khattab tadi keluar, langsung mencari rumahnya Arqam. Rumahnya Arqam, duduk. Nah sahabat Nabi langsung kintip, ada Umar kan? Langsung pada panik semua. Terus kata Rasulullah, udah nggak apa-apa, dibuka aja. Kalau memang dia niat baik, kita terima. Kalau memang dia nggak niat baik, kita hadapi, kata Nabi. Akhirnya Nabi, udah jenengan di belakang saja ya Rasulullah, biar kami yang di depan. Jadi sahabatnya tuh udah pegang gini semua. Jadi pedang tuh udah dipegang gini semua, siap-siap nek. Umar tiba-tiba selesai gitu kan, karena kan terkenal dengan
napa namanya keberaniannya, kesaktiannya. Dok. Setelah dibuka, ada apa wahai Umar? Mana Rasulullah? Rasulullah kemudian keluar dari tirai lagi, dari tirai keluar. Kemudian tiba-tiba Umar napa? Bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah. Langsung sahabat nangis sambil teriak Allahu Akbar gitu. Jadi kita sudah mendapatkan satu istilahnya satu pentolannya orang Quraisy, senang sekali. Sehingga mereka takbir semua Allahu Akbar. Nah, itu salah satu kehebatan kalimat, salah satu kehebatan ayat Al-Qur'an gitu. Bahkan Umar masuk aja karena mendengar ayat Al-Qur'an dan membacanya sendiri. Ya, padahal Umar itu kan orang yang hatinya keras, dia juga orang yang pintar sastra. Nah, itu salah satu kemukjizatan Al-Qur'an dari kata-katanya. Sehingga Al-Qur'an itu hadir untuk melemahkan orang kafir Quraisy. Selain itu, Nabi Muhammad itu juga salah satu bukti bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu dan mengulanginya itu kan bisa. Kalau kita nih, Bapak Ibu manusia biasa, saya disuruh mengulangi 2 menit yang lalu saya ngomong apa tuh nggak bisa persis. Mungkin ingat poin-poinnya nih, mungkin ingat tadi saya menjelaskan tentang Umar. Tapi kalimat apa yang saya ucapkan 2 menit yang lalu itu saya tidak bisa. Tapi kalau Al-Quran itu dari awal sampai sekarang itu tidak ada yang diedit, tidak ada yang dikorek satu kalimat pun. Ya, sehingga itu sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah, tidak mungkin Nabi mengarang sendiri. Ya, jadi Nabi dapat wahyu, misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tuh suruh ngulang lagi bisa. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang kalamullah atau wahyu dari Allah, bukan bikinan manusia. Oke, itu salah satu atau hikmah dari ayat pertama yaitu Yasin. Salah satunya tingkat sastranya tingkat saya tinggi sekali, sehingga mungkin kalau kita orang Indonesia itu kurang relate, karena kan tidak begitu bahasa Arab, tapi kalau orang Arab itu bisa relate karena mereka paham tentang sastra Arab. Kemudian ayat yang kedua yaitu wal Qur'anil Hakim. Apa artinya? Yang berikut demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, Allah setelah Yasin, kemudian Allah bersumpah dengan nama Al-Quran yang Hakim. Wa di situ tuh namanya wawu qasam. Ya, jadi di bahasa Arab itu memang unik. Jadi wa itu bisa berarti dan, bisa berarti demi, tergantung konteks kalimatnya. Misalnya contoh yang berarti wawu qasam itu kata surat duha, demi waktu duha, wal asri demi masa, atau demi waktu asar. Kemudian wasyamsi wal duhaha wat thariq, apa malih sing depannya wawan itu loh, ayat pertama ini namanya wawu qasam atau wawu sumpah. Tapi kalau saya ngomong gini, ana wa anta, itu artinya saya dan kamu, padahal sama-sama wa. Bedanya kan susah, memang harus paham betul bahasa Arab. Jadi kalau seperti tadi waktu itu artinya demi, tapi kalau salah konteksnya saya, ana, wa anta, wa antumna, wa antum itu artinya di sini adalah dan, atau penyambung. Nah, di sini wal Qur'anil Hakim itu artinya demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Atau hakim ini bisa diartikan juga bijaksana. Kenapa? Karena ketika kita ini belajar Al-Qur'an, mendalami isinya, maka kita atau outputnya itu akan menjadi seseorang yang bijaksana. Kemudian juga berarti hukum. Hakim juga berarti hukum. Maksudnya apa? Al-Quran adalah sumber hukum bagi umat Islam. Kita tahu halal haram juga dari petunjuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quranil Hakim. Hakim juga diartikan sebagai susunan yang indah. Karena kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu susunannya sangat indah. Kemudian niki langsung ke ayat ketiga, karena yang kedua ini berhubungannya sama sastra tadi. Yang ketiga, inna kalaminal mursalin. Apa terjemahannya? Ketiga, keempat, kelima, keenam, 10. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk dari rasul-rasul. Itu ada 2 penekanannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, inna itu sesungguhnya, dan la yang sebelum kalimat mina itu juga sesungguhnya. Ada
ada dua penekanan sesungguhnya. Maka terjemahannya sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar, ya udah ada sesungguhnya ditambahin benar-benar. Ini tekankan sekali. Kenapa? Kenapa kok Allah menekankan ke Nabi, meyakinkan Nabi bahwa engkau ini beneran Rasul atau beneran dari bagian dari Rasul-Rasul? Kenapa kira-kira? Yang pertama begini, Nabi Muhammad itu ketika diangkat menjadi Rasul itu untuk meyakinkan dirinya sendiri saja susah gitu. Misalnya Bapak Ibu malam-malam dapat wahyu seumpama gitu, terus pagi-pagi udah ngomong, Bu, saya semalam ketemu sama malaikat Jibril. Pasti Bapak Ibu jawabannya apa? Dengan mulai kapan tuh Pak kumate? Dengan minum pil nopo tuh kan kira-kira ngoten nggih. Itu kan gak gampang Bapak Ibu. 40 tahun awor, 40 tahun itu kan sebelum diangkat jadi Rasul gitu. Itu kan kehidupannya sudah awor gitu, sudah bareng bersama orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba kok dapat wahyu disuruh menyampaikan, itu kan Nabi sendiri kayak meyakinkan dirinya itu kan susah gitu. Maksudnya nopo gitu, pasti kan reaksi orang kan akan ya gimana kan soal tadi tiba-tiba kue baru minum apa, mau lekas kapan, ngotot kira-kira. Nah itu kenapa? Karena orang-orang tidak percaya dengan waktu pertama Rasul diangkat menjadi Nabi, tidak percaya. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah dilatih sama Allah Bapak Ibu. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah itu sebelum menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu diberi mimpi selama 6 bulan berturut-turut. Dan mimpi itu, setiap apa yang beliau lihat dalam mimpi itu jadi kenyataan. Dalam hadis itu menggunakan redaksi kafalakis sobah atau kafalakis subhi. Mimpi itu terlalu jelas, jadi cetok banget, besoknya kejadian. Bayangkan Bapak Ibu, kita, seumpama saya mimpi melihat anak tetangga seumpama ketabrak motor. Tiba-tiba saya menyaksikan, loh, saya semalam mimpi dia ketabrak motor. Panik itu baru hari pertama. Kemudian hari kedua saya mimpi lagi melihat sesuatu yang menakutkan lagi, seumpama nopo. Tahu gosing ibu iki misalnya kemalingan. Besoknya kejadian lagi. Loh, saya semalam mimpi ibu ini kemalingan. Kira-kira gimana? Psikologi kita gimana? Setiap hari mimpi, apa yang diimpikan tuh jadi nyata selama 6 bulan berturut-turut. Kira-kira apa yang kita rasakan? Stres mboten? Ini aku kenapa toh? Ini aku gimana sih ini kok? Setiap aku tidur itu mimpi dan mimpinya jadi kenyataan, kan stres nih Bapak Ibu gitu. Nah itu Allah sudah melatih Nabi Muhammad selama 6 bulan berturut-turut sebelum menerima wahyu, sebelum bertemu dengan malaikat Jibril. Itu sudah dilatih dulu. Ini hadisnya wonten nggih. Jadi selama 6 bulan berturut-turut. Nah setelah itu, setelah Nabi Muhammad merasa tergoncang, ini saya kok kayak gini terus, saya Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira tadi, tahan terus menyendiri. Itu istrinya yang setia Siti Khadijah niku nggih bawahi makanan seminggu, diambil dikirimkan lagi setiap. Nah Rasulullah ini nggih saya percepat nggih. Kemudian setelah dilatih 6 bulan itu, kemudian beliau menerima wahyu. Setelah menerima wahyu pun ketakutan masih gak percaya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jawaban Nabi nopo? Ma'ana biqari, saya gak bisa baca. Terus dipeluk sama malaikat Jibril. Itu Nabi Muhammad sangat deg-deg ketakutan gitu. Sampai Nabi Muhammad pulang lari bilang apa sama Khadijah? Ya Khadijah, zamiluni. Selimuti aku sakit. Takutnya itu kan kalau kita sebagai manusia biasa bayangkan itu kan meyakinkan dirinya sendiri aja sebagai Nabi itu kan susah, apalagi mau meyakinkan orang lain. Oleh karena itu Gusti Allah menguatkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka laminal mursalin, engkau itu benar-benar salah satu dari seorang Rasul, sebagaimana Rasul sebelumnya. Itu fungsinya untuk menguatkan Nabi Muhammad, ayat ini. Kemudian yang keempat gini kisah terakhir ala suratin mustaqim. Jadi Nabi Muhammad setelah dikuatkan itu diyakinkan sama Allah bahwa engkau tuh udah ada di jalan yang benar. Jadi ini cerita sedikit lagi nih.
Nabi Muhammad itu ketika dakwahnya ditolak di Mekah, kemudian istrinya meninggal, terus kakeknya juga meninggal, itu kan terjadi tahun nopo? Tahun kesedihan. Istrinya udah nggak ada, yang mendukung tuh udah nggak ada. Mamanya. Oh, pamannya ya, paman apa kakek? Paman gitu. Paman gitu. Udah meninggal itu kan namanya Amul Husni gitu, tahun kesedihan. Wah, gimana nih, sudah tidak ada yang mendukung lagi dakwah di sini. Nabi Muhammad pergi ke mana? Taif. Dia Taif niku jaraknya sekitar pinten niki 80 kilo dari Mekah gitu. Perginya cuma berdua dengan Zaid bin Harisah, tanpa ada pengawal, tanpa ada pasukan, pergi ke sana. Nabi Muhammad dakwah door to door, gitu. Pertama bertemu dengan penggede orang Taif, ditolak, gitu. Dianggap nopo gitu, disepelekan. Mau seorang Rasul kok dari seorang pengembala kambing, tiba diece-ece. Rasulullah pindah lagi ke pemimpin yang kedua di Taif, ditolak lagi. Kemudian pemimpin yang ketiga ditolak lagi. Ada tiga pemimpin besar di Taif itu menolak Nabi semua. Bahkan mereka itu berkonspirasi, menyuruh para anak-anak kecil dan para budak untuk berbaris di pinggir untuk balangi Nabi dengan dengan batu kerikil. Sampai ketika pulang Nabi Muhammad sudah dakwah door to door, ditolak. Terus perjalanan pulang malah dipandemi ngangge watu. Sampai pelipisnya nggih berdarah-darah. Ketika perjalanan dari sana, Nabi Muhammad singgah di sebuah kebun anggur milik orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pemilik pemilik kebun anggur ini aslinya benci sama Nabi. Cuma melihat Nabi Nabi dengan ini. Siapa ya, datanya siapa? Oh iya. Ini saya selesaikan dulu ya Pak, satu kisah. Betul apa? Sebentar lagi. Ya biar utuh ya kisahnya. Nah terus Nabi Muhammad si pemilik kebun anggur tadi bilang sama pembantunya, namanya Adas, itu kasihan dikasih minuman, mesake, walaupun dia sebenarnya benci sama Nabi, tapi melihat kondisinya dengan Zaid bin Harisah itu mesake. Akhirnya dikasih minuman. Nabi apa sebelum minum bilang apa? Bismillah. Si Adas tadi kaget, loh, wahai ya fulan atau ya rojul, di orang di sini itu nggak ada yang mengucapkan Bismillah. Engkau dapat itu dari mana? Dapat kalimat indah itu dari mana? Kemudian Nabi tersenyum dan tanya kepada si Adas tadi, Adas, kamu orang mana? Kata Nabi, terus kata Adas, saya orang Niwana. Niwana itu daerah Irak. Oh, saya punya saudara di sana, kata Nabi Muhammad. Siapa wahai rojul? Kata Nabi, Yunus bin Matta, maksudnya Nabi Yunus, dia adalah saudaraku. Dari situ si Adas tadi langsung menyadari bahwa ini adalah Nabi, karena dia saudara dengan. Akhirnya beliau si Adas ini langsung masuk Islam. Lah ini Nabi Muhammad sudah berdarah-darah, berjalan berpuluh-puluh kilo, tidak ada yang menerima. Tapi kok ada satu orang yang cuma dengar Nabi Muhammad bilang Bismillah, langsung masuk Islam. Nah ini Allah menguatkan kepada Nabi bahwa engkau tuh sudah benar. Nabi Muhammad kan sempat ngeluh nih, sempat didoanya, ya Allah, apa aku tuh kurang maksimal, apa aku tuh salah cara dakwahnya, apa aku tuh pokoknya bertanya-tanya, pokoknya apa aku sing kurang tuh apa. Tapi enggak, kata Allah, ala suratul mustaqim, engkau tuh udah benar, udah di jalan yang lurus. Nah salah satunya kemudian dibuktikan dengan ini, dengan namanya si Adas tadi untuk masuk Islam. Dan kemudian ketika Nabi dari situ melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad melakukan sholat sholat Isya gitu. Itu dalam surat jin itu didokumentasikan itu. Ketika Nabi sholat Isya, ada nafarum minal jin, sekelompok jin atau sekompi jin itu sedang terbang, kemudian bilang sama teman-temannya, stop, ini ada bacaan yang aneh. Maksudnya jin nggak pernah dengar bacaan ini. Gitu, jin itu kan tahu semua bahasa manusia, tapi ini kok nggak pernah kita dengar. Stop dulu, kita dengarkan dulu. Ternyata yang dibaca Nabi itu Al-Quran, karena sedang sholat dengan Zaid bin Harisah tadi setelah pulang dari Taif. Kemudian kelompok jin ini kemudian masuk Islam. Ini dokumentasikan dalam surah jin ayat pertama dan seterusnya. Nah ini surah jin ini turunnya persis setelah peristiwa Taif tadi, sehingga ini untuk menguatkan Nabi bahwa yang kau lakukan itu sudah benar.
Kemudian Allah menghibur dengan tadi ada jin yang kemudian sekelompok masuk Islam. Ada satu orang yang hanya dengan Nabi Muhammad bilang bismillah kemudian masuk Islam. Nggih, iku nggih sampun. Soalnya waktu sedikit ambil Isa. Nggih. Kalau Ustaz Catur dan Ustaz Selamat.